Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas atau ini masuk ke namanya sharing season. Nah, di video kali ini kita akan sharing-sharing dan topik yang akan kita angkat di video kali ini adalah tentang petani milenial. Nah, sudah ada co-host Agriviari yaitu adalah Endang Hendra Kusyana. Apa kabar? Semangat. Mantap. Masih corona ya. Jadi teman saya ini adalah sebenarnya dia nggak mau disebut master, cuman emang punya basic keilmuan di budidaya pertanian gitu. Nah, oke, Endang, Ya, kira-kira menurut Anda ini petani di kalangan milenial itu kondisinya saat ini seperti apa? kalau dilihat dari kondisi ya, jadi kaum pemuda itu malas untuk bertani. Oke. Ya, karena apa? Ya karena pandangannya itu kebanyakan itu petani itu sebagai kegiatan sampingan di masa tua gitu. Exactly. Ya. Terus kaum pemuda ini harus bisa gitu. Apalagi kan pemuda itu diprioritaskan sebagai agen of change, sebagai agen perubahan ya. Nah, di mana kalau usia pemuda dari segi mengubah suatu perubahan itu ada sekitar usianya itu 19 sampai 30. Karena apa? Nah, di situ kalau di usia segitu kebanyakan itu pemuda sangat berprestasi di bidang yang lain. Ya, benar. Contohnya di olahraga, misalkan kan kebanyakan prestasinya di usia segitu. Nah, di sini di dalam kegiatan pertanian juga bagaimana pemuda bisa menciptakan suatu inovasi atau kreasi terkait pertanian untuk memecahkan suatu masalah terutama di negara Indonesia ini. Ya, oke. Ya, dan emang sebenarnya di era saat ini petani itu nggak harus ke sawah ya. Iya, nggak harus kotor-kotoran. Ya. Bisa lah yang di kota-kota juga bikin hidroponik, ada polybag dan teknik-teknik yang lainnya gitu. Cuman kalau misalkan ini kan eranya kalau di beberapa tahun sebelumnya namanya bonus demografi, yaitu adalah ledakan kaum pemuda di mana mencari lapangan kerja itu sulit. Nah, bagaimana prospek pertanian ini di dunia saat ini gitu? Prospek kalau dilihat dari sekarang ini, ya mungkin kalau kegiatan pertanian sendiri itu cukup menjanjikan karena kegiatan pertanian suatu kegiatan yang bisa menopang kebutuhan hidup manusia gitu. Terutama kan pemuda harus bisa berinovasi dalam mengembangkan pertanian itu sendiri. Dan kebanyakan sih kegiatan pertanian sendiri nggak terlalu menonjolkan dari segi sekarang ini. Karena apa ya, kebanyakan itu ya kegiatan yang sifatnya itu ke internet gitu. Jadi pertanian itu tidak dihubungkan dengan telekomunikasi yang ada gitu. Jadi kurangnya pengetahuan, informasi maupun yang lainnya itu memacu terhambatnya kegiatan pertanian yang ada sekarang ini. Jadi prospeknya itu kalau dimanfaatkan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua, insya Allah pertanian bisa hidup kembali dan bisa menciptakan kemajuan dari sektor pertanian itu sendiri. Nah, untuk saat ini kan masih ya kita ada dalam suasana COVID-19. Ya. Dari dulu yang namanya sektor pertanian itu dia adalah sebuah sektor di mana pertumbuhan ekonominya nggak pernah negatif. Bahkan di era krisis dulu ya, di beberapa jurnal atau sejarah yang saya baca gitu. Di tahun 98 adalah pertanian adalah satu-satunya sektor yang tumbuh positif itu karena emang ya kebutuhan kontinuitas ya. Tentunya orang-orang pasti butuh makan, butuh asupan bahan pangan gitu. Nah, untuk prospek kedepannya gitu di era yang akan semakin ketat ini, yang saya lihat gitu ya, yang namanya pemuda ini banyaknya tergiur dengan industri-industri yang emang sudah menjanjikan
Padahal kan yang namanya pertanian walaupun kadang identik ya, namanya pertanian itu profesinya duitnya nggak banyak, setahu ya, padahal nggak gitu. Padahal prospeknya baik. Nah itu, padahal prospeknya kontinuitas dan tidak akan habis kalau misalkan ilmunya benar gitu sebenarnya. Nah, pesan buat teman-teman yang pengen bertani tapi apa ya, mungkin merasa ini bukan passion saya, ini gimana tuh? Ya, kalau dilihat dari kondisi, saya berpengalaman di bidang pertanian sendiri itu kebanyakan pemuda itu malas untuk bertani itu karena ya tadi nggak suka kotor gitu, nggak yang lainnya. Nah, nggak gitu juga gitu. Jadi kegiatan pertanian ini bisa dimanfaatkan dengan kan kita kemajuan dari 4.0 sendiri. Nah, iya. Jadi bahkan sekarang udah mau 5.0 ya. Bahkan kita cukup ketinggal gitu. Nah, iya benar. Kalau dari segi pertanian sendiri, nah bagaimana bisa kita manfaatkan untuk menunjang suatu kebutuhan manusia itu dengan didasari oleh tidak berpikiran konsumtif gitu. Karena apa? Karena kegiatan pertanian sendiri banyak gitu yang menguntungkan kalau dimanfaatkan dengan komunikasi dengan teknologi atau yang lainnya yang bisa memajukan setiap lokal daerah maupun mancanegara gitu. Nah, dari kegiatan sendiri itu saya berpengalaman kebanyakan itu para pemuda itu nggak cocok dari bidangnya sendiri gitu. Kebanyakan beranggapan bahwa ya pertanian itu tidak memacu kepada kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kebanyakan ya pemuda itu lompatnya atau ya karena kemajuan teknologi sendiri menjadikan pemuda itu banyak bermalas-malasan. Nah, iya benar. Beda dengan orang tua dulu gitu. Nah, mungkin harapan saya gitu ke depannya bahwa pertanian itu bisa menjadi sektor yang kuat dalam perekonomian negara. Karena apa? Karena ya suatu kebutuhan negara itu sendiri untuk bisa menghidupkan manusia yang ada di dalamnya gitu. Dan terkait itu juga harus dengan pendukungnya SDM yang kualitasnya jauh lebih baik gitu. Terutama peran pemuda sendiri, di mana pemuda itu adalah semangat juang yang tinggi. Benar. Yang harus mengubah suatu bangsa ini dengan caranya atau berpikir mereka masing-masing dalam passionnya masing-masing, terutama di bidang pertanian. Mungkin harapannya gitu. Oke, secara singkat sudah dipaparkan ya tentang dunia pertanian di kalangan pemuda. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan membahas lebih detail lagi, atau kita akan praktek ya ke lapangan, insya Allah. Karena sektor pertanian itu bukan hanya terpaku pada sawah saja, ada perkebunan, ada hortikultura yang sudah dijelaskan di video sebelumnya gitu, peternakan juga. Nah, nextnya kita akan ke lapangan, jadi tunggu saja ya. Dan terus pantengin, subscribe channel ini biar supaya teman-teman ilmunya bisa nambah selain dari ilmu yang teman-teman sekarang sedang geluti gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.